Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan di seri turnamen Earthing Master yang sudah memasuki babak final yang mempertemukan Temur Rajabov versus Levon Aronian. Sebuah puncak yang ideal kawan-kawan dengan latar belakang konflik dari kedua negara pemain, Azerbaijan dan Armenia. Tapi catur adalah sebuah permainan olahraga kawan-kawan, jauh dari kepentingan politik apapun. Jadi tetap kita utamakan persaudaraan. Tadi malam adalah match day yang pertama, di mana Temur Rajabov untuk sementara unggul atas Aronian. 4 kali bermain, 1 kali menang, dan 3 kali remis. Ini adalah game keempat mereka kawan-kawan, di mana Levon Aronian kembali memegang putih dan kembali memainkan pion E4 sama seperti pada game yang kedua. Jika pada game yang kedua Temur Rajabov membalasnya dengan Sicilian defense, tapi di game keempat ini Temur Rajabov ingin bermain dengan variasi lain dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez opening, dan tentu saja dibalas oleh Rajabov dengan variasi Berlin atau pertahanan Berlin. Dan di langkah keempatnya, Levon Aronian langsung rokade pendek. Kuda pukul pion E4 dan pion D4 langsung menantang pion pusat hitam. Jika pion hitam ini pukul pion putih kawan-kawan, kemungkinan Aronian akan memainkan betengnya ke E1 untuk mengepin kuda. Tapi Temur Rajabov melangkahkan kuda ke petak D6 dan Aronian memutuskan untuk pukul kuda. Dipukul balik dengan pion D, pukul pion mengancam kuda, kuda ke F5 dan terjadi pertukaran menteri di langkah ke-8 kawan-kawan. Dan pion H5 lanjut Levon Aronian. Gajah hitam D7, beteng ke D1 mengepin gajah, raja bergeser ke C8 menghindari pin-pinan dari beteng putih. Dan pion G4 mengancam kuda, kuda lompat ke E7. Aronian melanjutkan dengan kuda ke G5 mengincar pion F7 di backup dengan gajah di E8. Mungkin di langkah berikutnya bagi putih mengembangkan para perwira merupakan langkah yang cukup masuk akal agar para perwiranya segera cepat aktif dalam permainan. Tapi tidak dengan Levon Aronian kawan-kawan, memainkan pion F4 untuk memperbaiki atau memperkuat struktur pionnya di sayap raja. Pion C5 balas Temur Rajabov, kuda putih C3, dan pion B6 mempersiapkan ruang bagi raja untuk mempersiapkan jalan bagi betengnya keluar dari kandangnya. Dan pion F5 lanjut Aronian, kuda hitam C6 mengancam pion di backup dengan gajah di F4, kuda lompat kembali ke D4 kali ini mengancam pion C2. Tapi kali ini Levon Aronian tidak membackup pionnya ini kawan-kawan, melangkahkan raja ke F2. Begitu juga dengan Temur Rajabov tidak langsung pukul pion ini kawan-kawan, memainkan pion H6 mengusir kuda, kuda ke F3. Mencoba menantang kuda hitam tapi tidak dilayani oleh Temur Rajabov. Rajabov lebih memilih pukul pion C2 mengancam beteng, beteng bergeser ke C1, kuda lompat kembali ke B4. Levon Aronian terus mengejar kuda dengan pion A3, kuda lompat kembali ke C6. Kuda putih lompat ke D5, kuda hitam lompat ke E7 menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, kuda lompat ke E3, dan kuda hitam lompat kembali ke C6. Apakah kalian perhatikan kawan-kawan manuver yang dilakukan oleh kuda hitam tadi? Sejak langkah ke-15 dia bergerak 6 kali tanpa henti sampai langkah ke-22 ini. Patutnya manuver kuda hitam ini perlu diperhatikan oleh Levon Aronian. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Oleh Levon Aronian memainkan pion F6. Temur Rajabov tidak tertarik untuk pukul pion putih ini kawan-kawan, mengimprovisasi posisi gajah petak terangnya ke petak D7. Dan pion B4 lanjut Aronian, mengorbankan pionnya dengan harapan setelah pion hitam pukul pion putih ini kawan-kawan akan terbuka lajur C. Dengan terbukanya dua lajur di petak pusat ini kawan-kawan akan memberikan keuntungan bagi kedua beteng putih yang siap menyokong pergerakan para perwira yang lain. Tapi tawaran pengorbanan pion ini ditolak oleh Rajabov, memainkan pion G5 mengancam gajah.
gajah mundur ke G3, dan gajah putih ke E6. Sekarang gajah petak terang sudah bisa mendapatkan posisi yang bagus. Tapi gajah petak gelapnya dan sepasang betengnya ini kawan-kawan masih belum bisa keluar atau belum bisa berkembang di beberapa langkah berikutnya. Mungkin setelah raja maju ke petak B7, barulah beteng di petak A8 bisa ikut keluar bermain. Permainan dilanjutkan oleh Levon Aronian dengan beteng naik ke D3. Raja ke B7 mempersiapkan jalan bagi beteng untuk keluar bermain, dan kembali beteng bergeser, kali ini menumpuk di lajur C. Beteng hitam ke D8, kuda putih ke F5, pion A5 menantang pion putih, tantangan ditolak. Levon Aronian mendorong pionnya maju ke B5, mengancam kuda ke A7 berbalik mengancam pion, di backup dengan pion A4. Untuk sementara kuda stuck di sisi papan, tapi ada satu cara agar kuda bisa keluar bermain lagi, dengan pion C6 menantang pion putih. Kali ini tantangan diterima, pion pukul pion skak dipukul balik dengan kuda. Levon Aronian melanjutkan menggeser raja ke E2. Kuda lompat kembali ke B4, beteng putih ke D1 menantang pertukaran beteng. Pertukaran diterima, beteng pukul beteng dipukul balik dengan raja, dan kuda hitam lompat kembali ke D5 mengancam beteng. Coba lihat kawan-kawan, pergerakan kuda hitam ini begitu lincah ketimbang sepasang kuda putih yang dimiliki oleh Levon Aronian. Patutnya sejak tadi Levon Aronian harusnya sebisa mungkin memukul kuda hitam, tapi hal ini tidak dilakukan oleh Levon Aronian di awal-awal permainan. Kita lanjut langkah berikutnya oleh Levon Aronian, menggeser betengnya ke A3. Pion C4 lanjut Temur Rajabov, kuda putih ke D6 skak. Inilah kesempatan bagi Temur Rajabov agar gajah petak gelapnya bisa berguna. Langsung pukul kuda putih, dipukul balik dengan pion, beteng hitam ke D8. Di posisi ini kawan-kawan terlihat kuda hitam bisa pukul pion yang ada di F6 ini. Tapi langkah ini adalah langkah blunder karena gajah putih akan ke petak E5, menusuk kuda serta beteng. Oleh karena itu terlebih dahulu Temur Rajabov menggeser betengnya ke D8. Gajah putih ke E5 membackup kedua pionnya, dan kuda hitam kembali lompat ke B4. Gajah hitam mundur ke G3. Kuda hitam lompat ke D3. Kuda putih lompat ke D4. Dan gajah hitam ke D7, menghadang pergerakan kuda putih yang mungkin akan lompat ke petak B5. Aronian pun memutuskan untuk tidak melanjutkan kudanya ke petak B5, melangkahkan raja ke D2. Beteng hitam bergeser ke E8 menempati lajur E yang sudah terbuka, dan kuda putih lompat ke C2. Kuda hitam ke C5, beteng putih ke E3 menantang pertukaran beteng, tapi tantangan ditolak oleh Temur Rajabov, lebih memilih memainkan kuda ke E4 skak, menggarpu gajah. Setelah raja ke C1, kuda pukul gajah. Tidak mungkin lagi bagi beteng putih untuk pukul beteng hitam, dia akan kehilangan gajahnya, jadi beteng putih akan pukul kuda hitam terlebih dahulu. Tak terasa kita sudah di langkah ke-45 kawan-kawan. Sampai langkah ke-45 ini tentu saja posisi Temur Rajabov jauh lebih unggul daripada posisi Levon Aronian. Begitu banyak ancaman dari hitam ini kawan-kawan. Gajah hitam ini siap pukul pion yang ada di A4, begitu juga beteng siap naik untuk ke peta E6 untuk menggarpu kedua pion putih ini kawan-kawan. Tentu saja di langkah-langkah berikutnya putih akan kehilangan banyak pion. Kita lanjut langkah berikutnya kawan-kawan, oleh Temur Rajabov melangkahkan betengnya naik ke E6 menggarpu kedua pion ini. Tidak memilih untuk pukul pion yang ada di A4 kawan-kawan. Tidak mungkin lagi kawan-kawan dengan adanya 3 ancaman dari hitam terhadap 3 pionnya harus diselamatkan secara bersamaan. Tentu saja Levon Aronian harus memberikan ancaman juga terhadap bidak hitam. Menggeser betengnya ke C3 mengincar pion C4. Beteng hitam pukul pion F6, beteng putih pukul pion C4, dan beteng hitam kembali pukul pion D6. Raja putih naik ke B2, dan langkah yang terakhir kawan-kawan dari Temur Rajabov
membuat Levon Aronian harus menyerah di langkah ke-48 dengan beteng ke D3. Bersiap pukul pion di H3 ini kawan-kawan. Di sini di langkah ke-48 kawan-kawan, Levon Aronian menyerah. Saya rasa percuma bagi Aronian meneruskan permainannya dengan selisih 2 pion di permainan babak akhir ini, apalagi dia juga menyisakan waktu 25 detik. Sementara Temur Rajabov masih mempunyai 1 menit lebih. Dan itulah kawan-kawan permainan kedua pemain di game keempat ini. Di game ini selain bermain taktis, Rajabov juga bermain cepat. Tidak banyak waktu terbuang untuk berpikir. Dan di match pertama babak final ini kawan-kawan, Rajabov sementara unggul atas Aronian. Dan Aronian masih mempunyai kesempatan nanti malam untuk menyamakan kedudukan sehingga permainan akan berlanjut ke tie breaks dengan permainan blitz. Oke kawan-kawan, sampai ketemu besok di match yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.